Bab 1311. Meminta bantuan. Huff. Dengan kemampuanmu seperti ini saja sudah mau membunuhku. Meskipun kamu sudah bisa memprediksi tindakanku. Tapi, kecepatan Louis Lu tiba-tiba meningkat, namun aku sudah memprediksi apa yang akan kamu lakukan. Mana ada. Dari sudut matanya, Louis Lu melihat sosok dalam kegelapan berlari menuju kejauhan dengan kecepatan tinggi. Sudah ketahuan masih mau melarikan diri. Mimpi. Tiger Hei berhenti memainkannya. Mengeluarkan pisau mengarahkan ke arah Louis Lu. Keduanya dengan cepat mendekati musuh. Melihat sosok itu sangat cepat dan kultivasi alam spiritual tingkat menengah Louis Lu gagal mendekatkan jarak antara mereka berdua. Tepat ketika dia akan mengerahkan kekuatan kaisar, dia tiba-tiba melihat pria itu terhenti. Dan sosok yang dikenalnya berhenti di depannya. Itu Louis Lu berhenti. Shadow. Tiger Hei tiba-tiba menyusul Louis Lu. Louis Lu ingat kalau orang itu adalah satu-satunya penjaga yang tersisa. Pria ini tidak tinggi. Tetapi Louis Lu merasa orang ini tidak biasa. Setiap ada masalah, dia selalu berada di posisi yang paling menguntungkan. Baik menyerang atau melarikan diri. Selalu berada di posisi terbaik. Orang yang membantunya dan Tiger Hei menghentikan serangan diam-diam kembali membuat Louis Lu terkejut. Kerja bagus. Mendengar pujian dari Tiger Hei. Sambil membawa pisau Devil, dia bergabung dalam pertempuran. Louis Lu hanya berdiri di samping dan menyaksikan pertempuran tanpa ikut campur. Penyerang itu diam-diam memegang sebuah busur aneh. Itu tidak besar. Tidak lebih panjang dari lengan. Seluruh busur memancarkan cahaya biru redup, yang tampak tidak biasa. Melihat penyerang menyelinap, tinggi dan ramping. Mengenakan celana ketat abu-abu. Memegang pisau pendek di tangan lainnya. Bertarung 1 lawan 2. Namun situasinya tidak terlalu baik. Pedang Devil milik Tiger Hei menari dengan penuh semangat. Dan semburan cahaya dari pedang menyelimuti pria itu. Kecuali seseorang datang untuk menyelamatkannya. Jika tidak, dia akan dipenggal oleh Tiger Hei dalam waktu singkat. Wajah pria itu tampak tegas. Tanpa rasa takut. Dia bahkan melirik Louis Lu yang ada di sampingnya. Louis Lu segera menjadi waspada. Dan setelah melihat sekeliling, dia tidak melihat ada orang lain. Penyerang diam-diam membuat tipuan pada Shadow. Kemudian menendang Tiger Hei. Tiger Hei memblokir serangannya dengan bagian belakang pisaunya. Tetapi tanpa diduga, pria itu malah ingin melarikan diri. Louis Lu mana mungkin akan memberinya kesempatan. Dia dari awal sudah bisa tahu niat pria itu. Kemudian dia segera menghentikannya. Masih ingin pergi? Boleh. Tapi serahkan kartu undanganmu. Louis Lu berkata dengan dingin. Penyerang memandang Louis Lu dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan bola kecil dan melemparkannya langsung ke tanah. Ledakan. Bola itu meledak, mengeluarkan kepulan asap. Apakah kamu bodoh? Nah. Bisakah benda ini berguna? Lihat pisau ini. Tiger Hei mengangkat pisaunya untuk menyerang. Tetapi dihentikan oleh Shadow. Mengapa kamu menghentikanku? Tiger Hei berkata dengan marah. Lihat dia. Shadow berkata. Menunjuk ke arah penyerang. Louis Lu melihat tubuh penyerang telah melebur menjadi asap tebal. Namun tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih kurus. Dan akhirnya menghilang. Hanya menyisakan setumpuk pakaian. Teknik macam apa ini? Ajaib sekali. Tiger Hei melangkah maju untuk memeriksa. Dia mengambil pakaian pria itu dengan pisau. Dan 2 kartu undangan jatuh darinya. 1 kuning dan 1 merah.
Tiger Hei mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Jangan bergerak. Louis Lu meraih lengannya, waspadalah. Louis Lu mengambil 2 kartu undangan dan mengendusnya. Tidak beracun. Aneh. Louis Lu berkata pada dirinya sendiri. Mungkinkah dia hanya ingin melarikan diri? Kemudian dia membuka kartu undangan berwarna kuning. Dan dia melihat ada kata, Lembah Panah Dewa, tertulis di atasnya. Undangan merah lainnya bertuliskan, Kabut Tersembunyi. Kakak Lu sekarang tinggal 1 undangan lagi dan kita bisa langsung pergi ke Gunung Suci. Tiger Hei tertawa penuh semangat. Menyingkirkan 2 kartu undangan. Louis Lu melihat sekeliling. Daerah sekitarnya masih sunyi. Dan jarak pandang semakin rendah. Di kejauhan, raungan beberapa binatang buas terdengar dengan samar. Tidak baik berlama-lama di tempat ini. Ayo pergi. Ketiganya bergegas menuju kedalaman hutan lebat. Tidak lama setelah mereka pergi, ada sesosok orang muncul kembali. Jika diperhatikan dengan baik, itu adalah orang yang baru saja menyerang. Dia telanjang bulat, tetapi dia memegang pita biru di tangan kirinya. Dan memegang 2 kartu undangan dengan erat di tangan lainnya. Melirik pakaian di tanah, dia mendengus. Kemudian dia berbalik dan pergi. Louis Lu dan lainnya bergegas dengan kecepatan penuh. Saat mereka terus masuk lebih dalam hutan lebat, suara teriakan dan pembunuhan dari sekitar berangsur-angsur meningkat. Tiger Hu mengusulkan untuk mengikuti cara penyerang tadi. Tapi setelah mengamati beberapa gelombang pertempuran, dia menyerah akan ide ini. Orang yang bisa sampai ke tempat ini pasti tidak lemah. Tetapi Louis Lu hanya bertiga. Peluang menangnya tidak besar. Ini tidak bisa. Itu juga tidak bisa. Kakak Lu, apa yang akan kamu lakukan? Tidak terlihat ada jalan lagi. Tiger Hei berkata dengan cemas. Louis Lu tidak panik. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa 3 orang untuk 1 undangan. Aku ada saran. Tapi, cepat katakan. Tiger Hei berkata dengan cemas. Bagaimana kalau kita minta bantuan saja? Saran Sadong. Minta bantuan. Tiger Hei, lihat penampilanku. Apakah terlihat seperti orang yang kasihan? Ini. Sadong menundukkan kepalanya. Louis Lu yang tersenyum, tertawa dengan sangat keras. Hei, kakak Lu, apa yang kamu tertawakan? Apakah itu lucu? Tiger Hei bingung dan merentangkan tangannya. Hahaha. Saat dia mengatakan ini, Louis Lu tertawa lebih keras. Tiger Hei tampak tak berdaya. Tidak mengerti apa yang ditertawakan Louis Lu. Setelah beberapa saat, Louis Lu baru berhenti tertawa. Kakak Tiger Hei, rencana Shadow sebenarnya cukup bagus. Louis Lu menjelaskan, kita tidak bisa mengalahkan kerumunan jika kita meminta bantuan. Aku rasa ide ini tidak buruk. Bagaimana bisa? Apa perbedaan antara ini dan mengakali? Pada akhirnya, bukankah kamu masih tetap harus menggunakan pisau? Tiger Hei mengguncang pisau hantu di tangannya. Kamu benar. Tapi justru sebaliknya. Louis Lu menarik keduanya ke sisinya dan bergumam sebentar. Ini. Aku tidak berani. Siapa yang mau melakukannya? Tiger Hei menyingkir dengan marah. Dan duduk di bawah pohon raksasa. Kakak Tiger Hei. Nona Snow Seng sudah memasuki Gunung Suci. Jika kita tidak pergi, apa? Itu masuk akal. Tentu saja. Jadi, Tiger Hei, kamu harus bekerja. Dan kemudian aku akan meminta Nona Snow Seng untuk memberikan penghargaan kepadamu. Bagaimana? Tiger Hei berpikir sejenak. Dan akhirnya dia hanya bisa mengangguk setuju.
Oke, tapi mari kita bicara tentang hal buruk dulu. Kamu tidak boleh menceritakan apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak aku Tiger Hei, tidak akan ada harga diri lagi. Sepakat, bersambung. Bab 1312. Aku bukan orang baik. Sialan. Sudah ambil undanganku. Kenapa kamu masih mau melepas bajuku? Bagaimana aku bisa bertemu orang? Ya Tuhan. Mengapa aku bertemu dengan sekelompok orang seperti itu? Tangisan terdengar. Segera menarik perhatian beberapa orang. Namun sebagian besar dari mereka memilih untuk mengabaikannya dan menjauh darinya. Hanya sekelompok orang yang berlari ke arah suara tersebut. Tiger Hei duduk bersila di bawah pohon besar, menutupi tubuh bagian bawahnya dengan satu tangan, dan menangis. Tampak menyedihkan. Hei, apakah kamu tidak takut mati? Sendirian di sana. Kamu cukup berani. Seorang wanita tua berjalan dan mendekati Tiger Hei. Dan di belakangnya ada dua orang anak muda. Seorang pria dan seorang wanita. Guru, ada apa dengan pria ini? Kenapa menangis? Tanya wanita itu. Kalian jangan ikut campur. Setelah itu wanita tua itu bergegas pergi. Tunggu. Tiger Hei mengulurkan tangannya dan berteriak, "Senior. Aku tidak mampu. Aku dirampok. Aku tidak memohon apapun padamu. Cukup sepotong pakaian. Dirampok. Ini siang bolong. Dan gunung suci. Ada yang berani merampok." Wanita tua itu tidak percaya. Tapi wanita muda itu berhenti. Kata guru, abaikan dia. Ayo pergi. Pria muda itu menghentikan wanita itu. Tapi, lihat betapa menyedihkannya dia. Dia bahkan tidak memiliki sehelai pakaian pun. Wanita muda itu berkata dengan wajah prihatin. "Kakak, mengapa kamu tidak memberinya salah satu dari pakaianmu?" Candi. Hati manusia itu jahat. Kamu tidak boleh dengan mudah mempercayai orang lain. Pria itu berkata kepada wanita tua itu, "Guru, tolong bujuk dia." Candi. Apa yang dikatakan kakak laki-lakimu itu benar. Semakin terlihat tidak bersalah, semakin besar kemungkinan dia adalah orang yang berhati ular. Cepat, selama kita menemukan pembawa berita, kita bisa memasuki Gunung Suci. Pada saat itu, nyawa tuan kalian akan terselamatkan. Wanita muda itu diseret oleh kakak laki-lakinya. Tetapi matanya masih tertuju pada Tiger Hei. "Gadis. Gadis, tolong tunjukkan belas kasihan. Lihat betapa menyedihkannya aku. Mereka tidak hanya merampas kartu undanganku, tetapi juga pakaianku. Ini jelas penghinaan. Jika mereka memperlakukanmu seperti ini, aku pasti akan membunuh mereka." Wow. Tiger Hei menangis semakin kuat. Wanita muda itu tiba-tiba melepaskan tangan kakak laki-lakinya dan datang ke sisi Tiger Hei. "Siapa yang memperlakukanmu seperti ini? Mereka sangat jahat." Wanita itu mengepalkan tangannya erat-erat dengan ekspresi prihatin di wajahnya. "Gadis cantik, kamu sangat baik." Tiger Hei berkata dengan sedih, "Aku tidak tahu siapa mereka. Bagaimanapun aku tidak pernah melihat mereka berempat. Aku meminta mereka untuk membawaku bersama mereka. Tapi, mereka... Wow. Hei, tapi kamu tidak bisa memakai pakaianku. Aku sangat ingin." Di tengah kata-kata wanita itu, dia langsung tersipu. "Ayo pergi." Pria itu berlari ke arah wanita itu dan mencoba menariknya pergi. "Kak,
Lihat betapa menyedihkannya dia. Apakah ada orang di sekitar sini? Jika dia bertemu dengan binatang buas, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini. Pria itu memandang Tiger Hai. Dan memang seperti yang dikatakan wanita itu. Saat dia hendak mengambil pakaiannya, dia mendengar teriakan seorang wanita tua yang tidak jauh dari sana. Mengapa kamu berani pergi dan membantu? Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan olehku? Wanita tua itu datang dengan cepat dan memarahi kedua murid itu dengan keras. Guru, dia sangat menyedihkan. Lebih baik aku memberinya baju. Pemuda itu memohon. Terima kasih adik kecil. Namaku Tiger Hai. Aku pasti akan membalasmu kebaikanmu di masa depan. Tiger Hai menatap wanita tua itu dengan air mata berlinang. Sebelum wanita tua itu dapat berbicara, pria itu telah mengeluarkan sehelai pakaian dan melemparkannya ke arah Tiger Hai. Wanita tua dan wanita muda itu buru-buru memalingkan muka dan maju beberapa langkah. Setelah beberapa saat, Tiger Hai mengenakan pakaiannya, tapi tidak peduli bagaimana melihatnya. Rasanya canggung. Pakaiannya terlalu kecil dan tidak muat sama sekali. Hanya bisa membungkus pinggangnya. Tapi bagian atas tubuhnya masih telanjang. Hei, terima kasih adik kecil. Terima kasih banyak. Tiger Hai mengepalkan tangan dan memberi hormat. Aku ingin tahu apakah kalian bertiga bisa membantuku dan membawaku ke pegunungan yang dalam. Aku juga memiliki basis kultivasi alam roh surgawi tingkat tengah. Setidaknya itu dapat membantu. Ketika Tiger Hai mengatakan dirinya berkultivasi di alam roh surgawi, pasangan muda itu tercengang. Tapi wanita tua itu mencemooh. Huff. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu memiliki basis kultivasi alam roh surgawi. Basis kultivasimu sangat tinggi. Konyol orang masih bisa melepaskan pakaianmu. Namun wanita tua itu tidak berniat mengusir Tiger Hai. Kamu pergi ke Gunung Suci sendirian, tanpa teman? Tanya wanita tua itu. Awalnya ada. Tapi 2 hari setelah temanku memasuki tanah kematian, dia tidak tahan dengan suasana di sini. Jadi mereka melarikan diri. Tiger Hai menjelaskan, tapi aku tidak rela. Pesta Gunung Suci hanya diadakan setiap 10 tahun sekali. Aku ingin membuktikan kultivasiku. Jadi aku bertahan. Bagaimana aku bisa menyangka? Lupakan saja. Karena itu masalahnya. Kamu bisa mengikuti kami. Lagi pula, ini pesta untukmu anak muda. Bagus jika bisa belajar lebih banyak. Setelah selesai berbicara, wanita tua itu berbalik dan berjalan ke depan. Tiger Hai mengikuti di belakang mereka bertiga. Hatinya merasa sangat bingung. Orang-orang yang bisa masuk ke sini adalah orang yang luar biasa. Perempuan tua itu berada di tahap tengah alam roh surgawi. Dan 2 orang muda juga berada di alam roh surgawi tahap awal. Apakah mereka memandang rendah aku? Atau apakah mereka tahu rencanaku? Menunggu kesempatan untuk menyerang. Tiger Hai merenung diam-diam. Dan bahkan mengintip ke arah Louis Lu berdua. Namun Tiger Hai tiba-tiba terkejut. Karena dia memikirkan sebuah kemungkinan. Selain itu, hanya ada satu kemungkinan. Artinya ketiga orang ini masih belum tahu apa yang terjadi di negeri kematian ini. Dan mereka belum menemui siapapun yang merebut undangan tersebut. Keberuntungan apa ini? Bahkan Louis Lu dan Shadow yang melihat dari samping pun penasaran. Masuk akal ketika bertemu seseorang seperti Tiger Hai. Mereka berbaik hati. Mereka memberi Tiger Hai pakaian dan berjanji akan membawanya ke Gunung Suci. Itu tidak masuk akal.
Tiger Hei melihat ke arah Louis Lu yang bersembunyi di kegelapan dan memberi isyarat agar tidak melakukan apapun. Senior, boleh aku bertanya dari mana kamu berasal? Tiger Hei bertanya dengan hormat. Kami berasal dari keluarga Zhao di kota Black Tiger. Bagaimana denganmu? Wanita muda itu menjawab pertanyaan Tiger Hei secara langsung. Candi, jangan bicara omong kosong. Wanita tua itu berteriak. Bagaimana caraku mengajarimu ketika sedang di luar? Oh, aku tahu aku salah. Wanita itu menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Hanya dengan kalimat ini, Tiger Hei secara kasar bisa menebak. Jangan lihat dia begitu. Tapi dia masih bisa menganalisis. Untuk bisa berada di samping pangeran ketiga. Mustahil jika dia tidak memiliki penglihatan. Kalian bertiga. Tiger Hei tiba-tiba berhenti dan berkata dengan keras. Sebenarnya, aku bukan orang baik. Bersambung.